action, let's go. trouble 찾으러. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok bagian 2 akan menjelaskan tentang konflik Ambon yang terjadi pada tahun 1999. Namun sebelum itu kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, saya Septi Indriani. Perkenalkan, saya Mayang Indah Rahmadana. Saya Zaskia Najwa Putri Laudia. Saya Marveliana Binta. Saya Nadiatul Hasanah. Saya Alianesha Ifriani. Jadi di Indonesia konflik memang sering terjadi dan bukan hal yang baru. Hal tersebut dikarenakan karena beragamnya etnis dan agama yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Konflik biasanya terjadi karena adanya dua situasi atau keadaan yang selalu berhadapan atau berlawanan, saling bertolak belakang dan memiliki makna yang sangat berbeda antara individu atau kelompok lain. Salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah hal yang berkaitan dengan etnis dan agama, seperti konflik yang terjadi pada di Maluku tahun 1999. Kerusuhan Ambon 1999, sebuah konflik berdarah yang melibatkan dua kelompok besar, meninggalkan luka mendalam bagi ribuan orang dan mengubah wajah Maluku selamanya. Ambon, sebuah kota kecil yang terletak di Kepulauan Maluku, telah menjadi saksi perjalanan panjang sejarah Indonesia. Posisi strategisnya di jalur rempah dunia membuat wilayah ini menjadi pusat perhatian sejak zaman dahulu kala. Portugis menjadi penguasa pertama yang menginjakkan kaki di Maluku. Mereka memperkenalkan agama Kristen sekaligus menguasai perdagangan rempah. Pada awal abad ke-17, Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) memonopoli perdagangan rempah di wilayah ini. Di bawah kekuasaan VOC, Ambon menjadi basis penting bagi operasi Belanda. Selain menjadi pusat perdagangan, mereka juga memperkuat pengaruh agama Kristen melalui misi penyebaran yang intensif. Ketika Indonesia meraih kemerdekaan pada tahun 1945, hubungan ini menjadi salah satu faktor penting dalam dinamika politik Ambon. Ketika Orde Lama berkuasa, Maluku seringkali dianggap sebagai daerah yang relatif damai meski perbedaan etnis dan agama tetap ada. Namun, semuanya berubah saat Orde Baru memegang kendali. Penduduk asli yang mayoritas Kristen mulai merasa terdesak oleh pendatang Muslim yang berkembang pesat secara ekonomi dan politik. Di satu sisi, keberagaman agama tampak harmonis, namun di sisi lain ada persaingan diam-diam yang semakin memperlebar jurang antara komunitas Kristen dan Islam. Ketika Orde Baru runtuh pada tahun 1998, muncul ruang bagi ketegangan yang selama ini terpendam untuk meledak. Kekosongan kekuasaan dan ketidakstabilan politik di tingkat nasional menciptakan celah bagi konflik di daerah, termasuk Ambon. Untuk memahami bagaimana konflik ini bisa terjadi, kita harus melihat lebih dalam pada penyebab-penyebab yang membentuknya. Konflik Ambon terjadi karena beberapa faktor, antara lain dimensi ekonomi. Perekonomian menjadi hal penting bagi pemicu konflik. Hal tersebut karena ekonomi merupakan unsur utama kehidupan manusia. Yang kedua, dimensi kebudayaan agama merupakan unsur penting dalam pembentukan kebudayaan. Terdapat perbedaan antara masyarakat Muslim dan masyarakat Kristen dalam hal nilai, norma, adat istiadat, dan budaya. Jadi dimensi politik itu hubungannya yang semula harmonis antara kelompok yang berbeda suatu saat akan menjadi konflik ketika kelompok tersebut dijadikan sasaran. Untuk kepentingan para elit politik, ada kelompok etnis utama di Ambon yaitu Bugis, Makassar, Ambon. Konflik muncul karena dominasi suku, sedangkan suku lain merasa dirugikan dan ingin memberontak. Keempat, dimensi diferensiasi ras dan etnis Indonesia merupakan negara yang multikultural dengan banyak suku bangsa atau etnis. Banyak suku bangsa dan etnis, jika terjadi gesekan-gesekan antar bangsa etnosentrisme yang berlebihan pasti akan menimbulkan konflik. Kelima, dimensi diferensiasi agama. Beberapa agama yang diakui secara resmi oleh pemerintah adalah
Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dalam upaya dengan cara syariat kita guna membebaskan bumi Maluku dari berbagai kerusuhan. Di pihak Muslim, muncul kelompok seperti Laskar Jihad yang datang dari luar Maluku dengan membawa misi jihad untuk melindungi komunitas Muslim. Di sisi lain, kelompok-kelompok Kristen lokal juga membentuk milisi untuk melindungi wilayah mereka. Di satu sisi, perbedaan agama sangat rapuh karena dapat menjadi bibit perpecahan. Tingkat kurangnya rasa saling menghormati, hak-hak orang lain menjadi faktor utama pemicu konflik dan perpecahan. Langkah-langkah pencegahan konflik. Yang pertama, kita dapat menyelesaikan konflik secara damai melalui bermusyawarah antara para pihak yang bersangkutan. Dan pentingnya menjaga kerukunan, keberagaman, dan toleransi antar etnis, agama, dan budaya. Yang kedua, membangun kembali hubungan sosial yang sempat terganggu. Sekian penjelasan dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.